Kadang ya kita suka mikir, kenapa ya ada cowok yang gampang banget hilang rasa setelah dia dapetin apa yang dia mau? Kayak awalnya rajin ngejar, tapi begitu kamu kasih akses terlalu cepat. Tiba-tiba dia berubah dingin. Pernah ngerasa gitu juga nggak? Rasanya kayak, kok aku yang salah ya padahal cuma pengen deket? Video kali ini aku mau bahas, kenapa sebenarnya kamu nggak harus buru-buru kasih semua perhatian atau kasih sayang ke seseorang? Ada alasannya, dan kalau kamu ngerti, kamu bakal lebih tenang ngejaga diri. Bayangin deh, kalau ternyata kuncinya bukan soal jual mahal, tapi soal gimana caranya bikin dia benar-benar hargain kamu. Jadi pertanyaannya sekarang, kamu lebih pilih dihargai dengan usaha, atau cukup jadi hiburan sementara? Hai, apa kabar hatimu? Blank Face. Pertama, jangan buru-buru kasih semuanya. Menurut aku, salah satu kesalahan yang paling sering kita lakuin adalah terlalu buru-buru kasih semuanya. Maksudnya gini, baru kenal, udah langsung percaya. Baru jalan sekali, udah ngerasa klik banget sampai lupa jaga diri. Kalau dipikir-pikir, itu kayak lagi masak mie instan, cepet sih, gampang sih. Tapi habis makan, ya udah, kenyangnya juga nggak lama. Hubungan yang keburu-buru tuh seringnya sama aja. Nggak sempet dibangun pelan-pelan, jadi ya rasanya juga gampang hilang. Coba bayangin, ada cowok baru kenal kamu, terus malam-malam dia tiba-tiba ngajak ketemuan. Padahal hubungan kalian belum jelas, belum ada komitmen apa-apa. Kalau kamu langsung, iya, ya dia bakal mikir, oh gampang juga ya. Bukan salah kamu, tapi realitanya begitu. Sesuatu yang dikasih terlalu cepat sering dianggap nggak terlalu berharga, makanya penting banget kasih jeda. Bukan berarti kamu jual mahal, tapi lebih ke nunjukin kalau kamu juga punya batas. Kamu punya kehidupan, kamu punya hal lain selain dia. Dan dari sini aku pengen kita sama-sama belajar. Kalau hati itu jangan langsung dikasih di awal. Biarkan orang itu usaha dulu buat buktiin kalau dia memang pantas. Setelah ngerti bagian ini, aku bisa lanjut ke hal kedua. Soal gimana caranya nunjukin kalau kamu punya kehidupan sendiri. Itu malah bikin kamu kelihatan lebih menarik lagi. Kedua, tunjukkan kalau kamu punya kehidupan sendiri. Hal kedua yang sering banget dilupain cewek adalah kita jadi terlalu fokus sama dia sampai lupa kalau kita juga punya hidup sendiri. Padahal ya, cowok itu justru lebih respect kalau dia lihat kamu punya kesibukan, punya dunia sendiri, dan bukan cuma duduk nungguin dia ngechat. Rasanya mirip kayak punya mainan baru. Kalau tiap hari dikasih terus tanpa usaha, lama-lama bosan juga kan? Begitu juga hubungan. Kalau kamu selalu tersedia dan tanpa batas, dia bisa ngerasa nggak perlu usaha lebih buat dapetin perhatianmu. Misalnya nih, kamu baru kenal cowok, terus tiap kali dia ngechat, kamu langsung bales cepet. Bahkan sampai ninggalin kerjaan atau waktu santaimu. Di awal mungkin dia seneng, tapi lama-lama dia bisa mikir, oh, gampang juga ya ngedapetin waktunya. Dan justru itu, dia jadi kurang menghargai. Makanya nggak ada salahnya sesekali bilang, aku lagi sibuk dulu ya, nanti aku kabarin. Itu bukan berarti kamu nggak peduli, tapi lebih ke nunjukin kalau hidupmu nggak cuma muter di dia. Kamu punya prioritas, dan kamu punya hal lain yang juga penting. Percaya deh, cowok yang beneran serius bakal ngerti. Malah dia bakal bangga kalau punya pasangan yang mandiri, bukan yang selalu nempel tanpa arah. Setelah kamu bisa nunjukin kalau kamu punya kehidupan sendiri, langkah berikutnya yang nggak kalah penting adalah belajar bedain antara perhatian tulus sama validasi murahan. Itu yang sering bikin kita terjebak. Ketiga, bedakan perhatian dengan validasi murahan. Hal ketiga ini penting banget. Kita harus bisa bedain antara perhatian tulus sama validasi murahan. Kadang kita ngerasa diperhatiin, padahal sebenarnya cuma dijadiin hiburan sementara. Rasanya kayak dikasih permen biar diem sebentar, bukan karena dia benar-benar peduli. Contohnya gini, kamu lagi rebahan, jam udah lewat tengah malam, tiba-tiba ada chat masuk. Lagi apa? Atau,
nggak bisa tidur nih, temenin dong. Kalau kamu buru-buru bales, padahal itu bukan obrolan penting, seringnya dia cuma pengen ditemenin pas iseng. Besoknya, bisa aja dia hilang tanpa kabar. Di situ letaknya jebakan. Karena kita mikir, wah, dia inget aku. Padahal sebenarnya cuma validasi sesaat. Dan makin sering kita kasih ruang buat hal itu, makin gampang juga kita disepelein. Makanya, kalau ada pesan yang waktunya nggak tepat atau nggak penting, kamu nggak harus selalu bales. Kamu boleh pilih kapan mau respon, kapan enggak. Itu bukan berarti sombong, tapi tanda kalau kamu bisa jaga harga dirimu sendiri. Dan percaya deh, cowok yang serius nggak akan main-main dengan waktu kamu. Dia bakal cari cara yang jelas dan wajar buat deketin kamu. Setelah ngerti soal ini, langkah berikutnya adalah gimana caranya bikin dia mau usaha. Karena tanpa usaha dari dia, hubungan nggak akan punya arah. Keempat, biar dia usaha. Hal keempat yang enggak kalah penting adalah biarin dia usaha. Kedengarannya sederhana ya, tapi banyak dari kita yang malah kebalik. Kita yang ngejar, kita yang nyediain waktu, kita yang ngasih perhatian duluan, sampai akhirnya capek sendiri. Padahal kalau dipikir, rasa yang dikasih gratis tanpa usaha itu biasanya nggak pernah dihargai. Bayangin deh, kamu nabung buat beli sesuatu yang udah lama kamu pengen, pas barang itu akhirnya ada di tanganmu. Rasanya pasti beda banget sama kalau kamu dikasih gratisan kan? Ada rasa bangga, ada rasa puas, dan pastinya lebih dijaga. Begitu juga sama hubungan. Kalau dia usaha buat dapetin waktu dan perhatianmu, dia juga akan lebih menghargainya. Misalnya, kamu nggak selalu bisa ketemu kapan aja dia mau. Jadi ketika kamu kasih waktu, itu jadi sesuatu yang spesial. Atau kamu nggak gampang bilang iya ke semua ajakannya. Itu bikin dia sadar. Kalau mau deket sama kamu, dia harus benar-benar nunjukin keseriusan. Dan tenang aja, cowok yang beneran niat nggak akan kabur cuma karena kamu kasih tantangan kecil. Justru dia bakal makin semangat buat buktiin. Setelah ngerti pentingnya bikin dia usaha, langkah berikutnya adalah soal diri kita sendiri. Gimana caranya kita bisa tetap sadar kalau kita ini berharga tanpa harus nunggu pengakuan orang lain? Kelima, value diri kamu sendiri. Dan yang terakhir, hal paling penting, kamu harus sadar kalau dirimu itu berharga. Masalahnya, banyak dari kita yang nggak sadar sama nilai diri sendiri. Kita ngerasa baru lengkap kalau ada yang perhatian. Baru bahagia kalau ada yang ngechat tiap hari. Padahal kebahagiaan itu nggak boleh dititipin ke orang lain. Kalau kita nggak bisa lihat nilai kita sendiri, gampang banget rasanya jatuh ke orang yang salah. Misalnya ada cowok yang kasih sedikit perhatian aja, langsung kita merasa, wah dia spesial. Padahal bisa jadi, dia cuma numpang lewat buat isi waktu kosongnya. Dan akhirnya, kita yang terluka. Tapi kalau kamu tahu nilaimu, kamu nggak akan gampang kebawa arus. Kamu bisa bilang ke diri sendiri, aku baik-baik aja kok meski sendirian. Dan itu bikin kamu lebih tenang, lebih kuat, dan nggak gampang dibodohin. Karena cewek yang tahu nilai dirinya, dia nggak butuh validasi murahan. Dia udah cukup dengan dirinya sendiri. Dan justru itu yang bikin orang lain respect. Jadi intinya, jangan pernah takut untuk punya standar dalam hubungan. Kamu berhak dihargai. Kamu berhak dicintai dengan usaha. Bukan cuma kata-kata manis. Kalau ada orang yang nggak bisa terima itu, berarti dia bukan buat kamu. Aku harap video ini bisa jadi pengingat kalau kamu nggak sendirian. Ada banyak cewek lain yang juga lagi belajar menghargai diri sendiri, dan kamu salah satunya. Kamu kuat, kamu pantas, dan kamu layak dicintai dengan cara yang sehat. Kalau video ini bikin kamu merasa lebih tenang atau sedikit tercerahkan, bantu aku ya buat klik tombol subscribe Blank V biar kamu nggak ketinggalan. Like video ini supaya lebih banyak orang yang nemuin, dan share ke temanmu yang mungkin lagi butuh dikuatin juga. Dan komen di bawah kalau kamu pernah ada di posisi ini, atau kalau kamu punya pengalaman yang bisa jadi pelajaran buat kita semua. Blank V pamit. Semoga hatimu lebih tenang hari ini.
Dan seperti biasa, sebelum kamu pergi, buka dulu surat dari Blank V. Kamu bukan halte tempat orang singgah sebentar lalu pergi lagi. Kamu lebih mirip rumah yang hanya bisa dimasuki oleh orang yang benar-benar mau menetap dan menjaga.